Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Ibu akan menjelaskan contoh soal dari momen gaya atau torsi. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Di sini sebuah batang dikenai 3 buah gaya. F1 sebesar 4 Newton, F2 6 Newton tapi sudutnya membentuk 30 derajat, F3 6 Newton. Masing-masing jarak dari titik A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E itu sama besarnya 1 meter. Jika massa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik C adalah, di sini sudah ada pilihan jawabannya. Untuk menjawab soal ini, kita tentukan dulu pusat rotasi, dan di sini sudah diketahui yang menjadi pusat rotasinya adalah titik C. Lalu untuk menghitung torsi atau momen gayanya, di sini karena pada batang ini ada 3 gaya, maka akan bekerja 3 buah torsi. Itu merupakan resultan dari ketiga torsi tadi. Rumusnya seperti ini. Sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan min torsi 3. Torsi 1 akibat gaya F1, torsi 2 akibat gaya F2, dan torsi 3 akibat gaya F3. Torsi 1 dan torsi 2 adalah positif, dan torsi 3 itu adalah negatif. Kenapa demikian? Karena torsi itu besaran vektor, artinya dia punya arah, dan aturan positif negatifnya adalah sebagai berikut. Jika torsi itu mengakibatkan batang searah jarum jam, maka tandanya positif, dan jika torsi itu mengakibatkan batang berputar berlawanan arah jarum jam, maka torsinya negatif. Torsi 1 berarti torsi akibat gaya F1, maka batang ini kalau diberi gaya ke atas seperti F1 ini, maka berputarnya akan searah jarum jam. Seperti ini berputarnya, jadi torsi 1 tandanya positif. Demikian pula untuk torsi 2. Gaya F2-nya ke sini, apabila diberikan gaya ke sini, maka berputarnya seperti ini, sama seperti F1. Berputar searah jarum jam. Jadi torsi 2 tandanya positif. Sedangkan untuk F3, kalau batang ini diberi gaya ke atas, maka berputarnya seperti ini, berlawanan arah jarum jam, dan tanda torsinya adalah negatif. Kalau sudah seperti ini, baru kita uraikan torsi 1, torsi 2, dan torsi 3-nya ini dengan rumus sebagai berikut. Sigma torsi sama dengan F1 kali L1 ditambah F2 kali L2 min F3 kali L3. Lalu tinggal kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Sigma torsi sama dengan F1-nya 4 Newton. L1-nya adalah lengan gaya dari F1 dari A ke sumbu rotasi. Karena A ke B 1 meter dan B ke C 1 meter, maka L1-nya adalah 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2 meter. Lalu ditambah dengan F2-nya yang besarnya 6 Newton, dan di sini L2-nya karena gayanya tidak seperti L1, maka L2 pada F2 digambarkan seperti ini. Dengan jarak dari sini ke sini. Ya, cara menghitung L2 ini kita hitung dari sini ada segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku ini diperbesar seperti ini bentuknya, yang kesini F2 ya, ini gambarnya seperti ini, yang kesini F2, yang ini L2, dan sisi miringnya ini adalah sudut 30 derajat. Kita bisa lihat untuk mencari L2-nya kita bisa menggunakan rumus ya, sin 30 derajat sama dengan L2 per 1. Sin pada segitiga siku-siku itu sama aja dengan depan dibagi dengan miring. Depannya adalah L2
dan miringnya adalah yang 1 meter. Maka L2 itu bisa dicari dengan sin 30 derajat kali 1 meter, atau ditulis 1 meter kali sin 30 derajat. Lalu dikurangi dengan F3 yang besarnya 6 Newton dikali dengan L3 dari C, D, E sebesar 2 meter. Ya. Dari 1 ditambah 1 sama dengan 2 meter. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan. 4 kali 2, 8 meter, ditambah dengan 6 kali 1, 6. Terus sin 30 itu adalah setengah, maka 6 kali setengah adalah 3 Newton meter. Terus min 6 kali 2 adalah min 12, dan kalau semua dijumlah menjadi min 1 Newton meter. Cuman di sini tandanya negatif, ini hanya untuk menunjukkan arah torsinya. Jadi arah torsinya ini menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi batang ini kalau berputar seperti ini, maka dia tandanya negatif. Jadi jawabannya adalah yang A, 1 Newton meter. Sekian penjelasan dari Ibu.